Intinya yang pertama, jaga amaliyah ibadah. Jangan sampai liburan kita jadi apa tadi semalam, libur syariah. Jadi semua amaliyah ibadah itu jadi libur. Jangan sampai itu. Sholatnya, ikhwan khususnya selalu di masjid. Dekat dengan masjid, melakukan masjid, adzan, iqamah, tadarus, hanya beberapa menit saja menjelang adzan atau di waktu-waktu yang memang diperbolehkan. Ziarah kubur, karena biasa mungkin nanti setelah Idul Fitri ada ziarah kubur. Nah, coba ziarah kubur mulai tahun ini, antum yang pimpin. Kan sudah ada bukunya, ada dalam buku kubur. Itu yang dibawa keluar, yang dibawa buku itu. Tapi belum hafal, ya baca, makanya sudah dibawa buku. Ya, baca bukunya. Gitu. Enggak apa-apa, dan tidak harus ditalar juga. Ya, baca pimpin tausulnya sama antum. Doakan siapapun yang antum ziarahi, mungkin kakek, nenek, bahkan ada sebagian mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat, atau mungkin tua, paman, bibi, adik, kakak, gitu. Doakan, dan aku yang pimpin itu akan menjadi satu kebanggaan seperti yang kemarin Nabi sampaikan. Orang lain melihat kita sholat jamaah, takhir jamaah takdim dengan tertib saja, ada yang sampai meneteskan air mata karena ya itu ya, dan biasa gitu sholat jamaah dengan berjamaah, tapi mungkin karena itu pemandangan yang langka, lihat tertibnya, rapinya sampai terhati. Begitu pun dengan orang tua kita. Orang tua kita melihat hari ini jemput antum pulang, tidak berharap antum ngasih THR. Mana yang THR? 25.000. Tidak berharap itu. Pak, ini hadiah dari AA, dari PT, apa misalnya, tidak berharap. Kalau benar itu diberikan, baik. Kalau uang bahagia. Tapi yang jauh lebih diharapkan itu antum ada di pondok yang sudah mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Di pondok ini seperti kita sedang menggali emas. Antum harus libur dari harus hijrah dari rumah ke pondok. Nah, pulang lagi dari pondok ke rumah, orang tua pengen tahu hasil dari yang antum itu apa yang dibawa ke rumah. Bawa emas segede apa, bawa emasnya sebanyak apa, bawa ilmunya seperti apa, bawa ide-ide kualitas ibadahnya seperti apa. Itu yang orang tua kita harapkan gitu. Jangan sampai pulang ke rumah justru malah membuat suasana di rumah dan jadi kurang nyaman karena sikap kita. Tapi justru ketika antum berada di pondok, buat teman-teman antum merindukan kehadiran antum di saat libur ini. Dan ketika antum di rumah, buat suasana di rumah antum menjadi berbeda, sehingga bukan hanya antum yang pulang, tapi orang tua antum, adik antum, kakak antum, semua keluarga besar antum merindukan antum. Kenapa? Karena ada suasana yang berbeda ketika kalian ada di rumah.
Waktu sholat misal, biasanya keluarga kita masih banyak yang sibuk dengan HP-nya. Ketika antum pulang, justru antum yang ingetin, udah dulu yang main HP-nya nih, di masjid udah kedengeran suara azan. Ayo kita siap-siap untuk sholat berjamaah di proyek. Dan kita menunggu HP-nya apa? Itu, dan orang sampai pusing. Kamu di pasaran itu dia nyok HP, itu di rumah dia nyok HP kan? Dia sholat hese, justru orang yang menikah di pondok di rumah liur. Nah, biasa sampai ada bahasa itu justru, aduh kapan sih ya kita libur nih. Nah, kalau itu bilang libur, ya karena suasana itu. Di sini biasanya tadarus, kongres sholat, badan sholat bulan Ramadan. Coba di rumah pun, walaupun tidak semuanya, pakailah salah satunya. Baca subuh, ayo pamit, kita baca subuh, tadarus dulu ya, 15 menit aja. Itu. Subuh-subuh bisa seperti di pondok sampai 1 jam terlalu. Menjelang duhur, Pak, kalau lagi ada di rumah semuanya, kita tadarus dulu yuk. Kita bareng-bareng baca surat Ar-Rahman, 10 menit. Baca dulu setelah antum jadi imamnya, baca lagi, kita baca surah Al-Waqiah. Misalnya. Nah itulah suasana-suasana yang akan orang tua antum rindukan. Gitu. Sehingga mungkin orang tua lebih senang kalau murid-muridnya agak lama juga. Jangan sampai justru orang tua itu komplain, liburnya jangan terlalu lama ya, liur di rumah anak saya. Ayo udah nyok HP, nggak gocong ya kan? Di luar kasur itu, ini jangan tidur. Ibadah sahur lebih lama itu orang muda. Tidur. Bapaknya kemana ini suatu mama belum tahu ya. Mau soal ini ibadah dulu. Betul. Pakai dalil lah itu apa? Gitu kan? Orang tua kita lihat dari agung tidur, nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan. Jangan seperti itu. Ayah nulis pulang ke tamat di rumah. Ini cerita di orang ya, malah ayah menunggu dari hari pertama sampai hari terakhir pun ada di rumah. Apa main terus? Pulang ke rumah mereka besoknya balik lagi ke pondok. Gitu, beda diantarin sambil ke panggilnya. Sisanya hanya main besar kalau dari sebagainya. Nah hal ini coba mulai sekarang kita sama-sama perbaiki. Buat orang tua kita bahagia selagi mereka masih jangan di pikiran kita memang sok bikin melong kita bukan. Karena banyak di antara teman-teman kita juga yang mungkin mamanya telah tiada, ayahnya telah tiada, dan sama ayah juga kita pun sama akan pergi ke sana. Selagi orang tua kita masih ada, manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Kapan lagi kita bahagiain mereka? Mumpung kamu kan masih lucu, gitu. Iya. 5 tahun ke depan kamu kan ada lucu gitu asli. Mumpung masih lucu, kamu teh imangan, coba kelas 1 SMP imangan, walaupun bacaannya tidak sebagus Ustaz Reda. Kira misalnya antum mungkin bacaannya masih sedikit terbata-bata, tapi yakin kamu itu. Cobain deh kalau nggak percaya. Antum pasang kamera HP mamanya atau HP antum secara tersembunyi, antum ngimami, mungkin 99% tidak sedikit ayah bapak antum di belakang sambil jadi imam mulai kesana itu. Saking bangganya, bahagia. Gitu ya, kalau antum salah juga orang tua tuh bakal gimana?
udah jadi ustaz bingung nanti masa. Paham? Betul jadi santri, betul jadi ngasih anak-anak disebut. Jadi orang tua masyarakat pun masih bisa memaklumi karena usia antumnya, karena usia remaja atau usia anak-anak antumnya. Bahkan di rumah tampil. Makanya harusnya dari kemarin itu, makanya ada yang bertanya, kami butuh yang baik gimana? Tidak, mudah-mudahan itu yang bertanya sudah mempersiapkan buku terbaik, buku muhadharahnya yang dibawa pulang, gitu. Liburan kurang lebih 2 minggu ini akan 1 kali belajar ambil buku di masjid ambil, gitu. Ya, dan itu yang menjadi kebanggaan untuk orang tua, kebanggaan juga untuk para ustaz, guru-guru kita semua. Ya. Kemudian yang lain-lainnya mungkin sudah disampaikan juga dari ustaz yang lain. Silaturahmi sama guru antum, silaturahmi sama saudara-saudari kalian yang jauh yang dekat, yang bersama khususnya mungkin dengan orang tua. Kemudian juga tambahan perhatikan nih, semua santri wajib like and share sosmed pondok, ya. Yang belum berteman dengan di sosial media pondok wajib berteman. Yang belum like wajib like-nya. Yang belum nge-share wajib nge-share, baik di Facebook, di IG, YouTube, di TikTok, ya, semuanya ikut bantu, ya, jangan ada yang tidak. Dan nanti kalau tiap nge-like, kalau bisa harus di screenshot, kirimkan itu ke wali kelas, ya. Saudara, ini saya udah nge-like nih YouTube yang ini, TikTok yang ini, gitu, ya. Kasih minta dan kasih apapun itu yang antum bisa. Niatkan sodako. Kalau sosmednya baik, pondoknya juga ikut baik. Kalau hasil like antum misalnya bisa menghasilkan sesuatu hal kebaikan, maka antum pun ikut jariah dalam kebaikan tersebut. Ya, bantu pondok ini, siarkan. Antum masuk di grup mana, gabung dengan pertemanan siapa, share tentang pondok itu ke kawan-kawan kalian. Ada teman-teman saya di Facebook lagi orang lagi, ya nggak apa-apa. Kemudian kamu yang ikut dia. Ya, kami saya mau gabung di komunitas ini, komunitas itu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, share aja ke komunitas apa. Ya, supaya semakin banyak orang tahu tentang al-jumhu. Tentang pondok kita ini, ya, supaya orang semakin banyak yang tahu, ya, gitu. Antum gabung dengan komunitas apapun, tapi kami minta hati-hati, gitu, ya. Banyak orang-orang yang tertipu, akhirnya terayu dengan hal-hal yang tidak jelas melalui sosial media, ya. Maka dari itu, ayo, walaupun mungkin yang di-upload, yang di-postingnya yang sudah lama-lama dan antum baru berteman sekarang, dibuka saja, di-like saja semuanya, gitu, ya. Ikut yang postingan kapanpun itu, ya, baik di semua sosial media pesantren, baik yang dengan menggunakan pondok pesantren Al-Jumhuriyah atau yang menggunakan nama Abi, karena menggunakan nama Abi juga itu hanya nama saja, isinya semuanya sama tentang kepesantrenan, ya. Coba di like di situ, di apa, ya, ikut di share juga ke grup-grup antum, di grup WA lain sebagainya, ya, supaya sosial media pondok kita ini semakin baik, semakin besar. Minimal selama liburan dapat like yang banyak, mungkin awalnya dari kita dulu. Nanti setelah di like banyak dari antum semua,
gitu ya. Dan Abi minta ya juga antum ngajak nge-like juga mama papahnya, adik kakaknya, keluarga di rumah aja ya, neneknya kakeknya yang aktif di TikTok ya, ada gitu ya, ada like di sosial media pondoknya gitu ya. Lumayan kalau santri hari ini ada 900 sekian gitu, antum satu kali like semuanya berarti ada 900 like sekian, sama papa mama antum berarti ada 2700 like, lumayan. Sama nenek kakek berarti ada kurang lebih 3000 sekian, sama uang paman bibi kalian gitu. Karena yakin setiap kalian juga punya uang kan ya, punya bibi, punya kakak, punya adik, punya nenek, punya kakek, punya tetangga, semuanya itu sok ya, ribut ya sok bikin ya. Dia niatkan untuk jariah ya, niatkan jariah itu, jariah harta secara langsung mungkin kita belum mampu karena belum ada, karena kita juga masih dinafkahi oleh orang tua, tapi jariah secara tidak langsung dengan like and share dari antum semua. Mudah-mudahan intinya bukan mencari apa-apa, tapi pondok kita harus terus disiarkan, benderanya harus terus dikibarkan supaya semakin banyak orang tahu tentang Al-Jumhuriyah. Akhirnya mudah-mudahan semakin banyak orang tua yang menitipkan putra putrinya di Al-Jumhuriyah, akhirnya santri putra santri putri Al-Jumhuriyah semakin banyak jumlahnya, berarti semakin banyak orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Al-Jumhuriyah ini. Itu kemudian untuk sekarang barusan tentu sudah tanding barang-barang yang belum dikemas, nanti mungkin kalau masih ada waktu kemas baik-baiknya. Barang-barang antum kalau bisa usahakan masuk ujroh semuanya, ujrohnya dikunci, lemarinya pastikan tertutup, dan barang di dalam lemari pastikan sudah rapi. Antum mau masuk lemari dan mau pulang, jangan. Nanti antum pulang ke sini baju antum bulukan semua. Kalau kayak gitu, iya, itu jadi bajunya tuh bisa rusak, lebam lain sebagainya. Tapi dirapikan dulu di lemarinya. Gitu. Kalaupun ada baju pakaian yang mau dibawa ke rumah, mau ditukari mungkin dengan baju yang baru atau ini sudah lama mau disimpan di rumah, dan yang di rumah sebagian mau di rolling gitu, silakan dipilah dan dipilih ya gitu. Terus barang-barang yang tidak terpakai bawa pulang supaya tidak mubazir, kasihan orang tua itu. Bawa sepatu yang lebih dari semestinya bawa pulang sebagiannya lagi. Kalau di sini disimpan tidak terpakai, akhirnya rusak atau hilang sebelah, akhirnya sepatunya pun tidak bisa dipakai, saya mubazir, kasihan orang tua sudah beli sepatu segala itu mahal-mahal. Mending dibawa pulang yang tidak terpakai. Baju kalian ikhwan-akhwat yang tidak masuk ke dalam lemari jangan paksain diri, mending bawa pulang sebagian ke rumah supaya bajunya tetap terawat ya. Kasihan orang tua cari uang buat beli baju itu susah, dan baju seusia kalian ini juga bukan murah-murah. Baju jaket antum, kaos antum, kemeja antum, baju takwa antum, sepatu antum ini mahal-mahal. Jangan terlalu menganggap enteng sama orang tua, kasihan orang tua. Terkadang mungkin apalagi perpulangan sekarang setiap tahun menjelang Idul Fitri ya pasti antum nggak dibeliin baju baru kan, dan beli baju itu dari sepatunya, celananya, kaos kaki, kaos, dan juga mungkin kemejanya, baju takwanya, topinya, pengen semuanya serba baru ya. Nah, yang mudah diberikan kemampuan orang tuanya kebetulan memiliki rezekinya ada, dan mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah. Maka yang ada dijaga, dimanfaatkan, dimaksimalkan. Ya. Itu saja mungkin dari Abi. Kita nanti setelah sholat zuhur berjamaah dulu. Setelah sholat zuhur berjamaah mungkin ada musof, mungkin nanti kita musofahah ya.
bersalaman, niatkan dari hati untuk melapangkan dada sehingga tidak ada hal yang tidak baik masih tersimpan di dalam hati kita, ya. Dan Nabi dalam risalah ini juga minta maaf sekali lagi, yang sebesar-besarnya kalau apa yang Nabi putuskan, kebijakan-kebijakan dari Abi dan juga Dewan Asatidz wal Ustadzah, mungkin ada hal-hal yang tidak sejalan, ya, tidak sesuai dengan keinginan antum semua, karena mungkin menurut Abi itu yang baik, yang terbaik, tapi mungkin dalam pandangan antum itu kurang baik, ya Abi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, selamat Idul Fitri, selamat menyelesaikan ibadah sahurnya, selamat menyelesaikan semua tugas-tugasnya, selamat berlibur juga. Jangan lupa sekali lagi bahagiakan orang tua dengan sikap, dengan perilaku, dengan akhlak terbaik dari antum yang antum bawa pulang ke rumah dari pondok ini. Jadi pulang dari pondok ke rumah cukup bawa etika atau adab yang baik, bawa ilmu yang bermanfaat, bawa hafalan yang tepat, murojaahnya jangan sampai dilupakan. Ya, itu saja dari Abi. Ada tambahan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau dari bagian pengasuhan sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah. Nanti kalau orang tuanya yang terlambat datang, jangan tidak perlu bersedih, jangan terlalu galau, bimbang, tenang aja, orang tua pasti datang menjemput. Ya, kalau misalnya Abi gimana kalau orang tuanya yang kerja, ya nanti mungkin ada komunikasi orang tua juga dengan wali kelas, dengan bapak kepala sekolah. Nanti Abi juga akan mencarikan solusi terbaik kalau memang betul orang tua antum ada yang tidak bisa datang untuk menjemput. Tapi kita berhusnuzon saja. Gitu. Terlambat datang bukan tidak akan datang, tapi terlambat. Dan terlambat ini sekarang itu ya banyak faktor. Di jalan macet, mungkin yang biasanya dari rumah ke sini 2 jam, 3 jam, mungkin bulan Ramadan ini bisa 2 kali lipat. Gitu. Atau orang tuanya papanya nunggu pulang kerja dulu karena kebetulan ini penjemputannya tidak hari Sabtu dan Minggu, pulang kerjanya jam 5, ya mungkin saja nanti jam 5 oleh menjemput datang ke sini mungkin maghrib atau mungkin bahkan ada malam dan sebagainya. Tenang aja, ya. Dan sebagian juga kakak-kakaknya ada yang menjaga pondok, Abi juga ada di sini, ustaz-ustaz dan juga mungkin yang belum mudik juga ada di sini. Jadi jangan dibikin terlalu risau, ya. Doakan saja semoga orang tua kita semua yang akan datang menjemput diberikan kelancaran.